Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dengan judul Peran Manajemen Pendidikan dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Islam. Nah, sebelum itu saya di sini sebagai moderator ingin memperkenalkan nama-nama kelompok. Pertama, saya sendiri yaitu Normalita Auliahas sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Yang kedua yaitu Saudari Windo Arianti Yunita sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir Saudari Miftahul Janati Nuzula sebagai pemateri ketiga. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas tentang apa sih peran manajemen pendidikan dalam penerapan kebijakan pendidikan Islam. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang education governance. Ya, di sini terdiri dari dua kata yaitu good dalam bahasa Inggris atau bahasa asing diartikan baik. Sedangkan kata governance memiliki arti pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran bagi peranannya di masa datang. Good governance sekolah adalah tata pelayanan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersih dan benar sesuai dengan aturan sistem dan prosedur yang ada. Nah, jadi di sini good governance adalah penyelenggaraan negara yang melibatkan unsur lembaga swadaya masyarakat, swadaya, dan di situ untuk mengambil suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan demi kepentingan masyarakat dan tidak semata-mata berada di tangan pemerintah, tetapi adanya partisipasi yang aktif dari lembaga swadaya tersebut. Nah, di sini ada pula ciri-ciri governance, yaitu yaitu satu, terdapat suatu partisipasi dalam masyarakat. Tentu di sini pemerintah itu bekerja sama dengan masyarakat, yaitu sama-sama untuk mewujudkan visi dan misi yang satu. Yang kedua, terdapat aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Nah, di sini good governance itu emang benar-benar mereka hukumnya adil, dia tidak pandang bulu atau pilih kasih. Jadi emang transparan. Nah, pemerintah bersifat transparan itu. Nah, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Saudari Windo Arianti Yunita. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep school-based management, atau kalau biasa bahasa Indonesianya itu adalah manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama, pengertian school-based management. School-based management dalam istilah bahasa Indonesianya disebut dengan manajemen berbasis sekolah. School-based management terdiri dari 3 kata, yakni school, based, dan manajemen. School arti katanya yaitu sekolahan. Maksudnya lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Kemudian based artinya yaitu basis. Yang dimaksud dengan basis itu adalah dasar atau asas. Nah, sedangkan manajemen berarti manajemen atau pengelolaan. Yang dimaksud dari manajemen atau pengelolaan itu sebagai proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Nah, school-based management atau manajemen berbasis sekolah sendiri dapat diartikan sebagai pengelolaan pendidikan yang mengedepankan kerjasama antara berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder terhadap bidang pendidikan, baik itu orang tua, masyarakat, sekolah, atau lembaga pendidikan, institusi sosial, dan lain, atau institusi sosial lain seperti dunia usaha dan dunia industri. Nah,
sebenarnya ya teman-teman, pengertian school based management ini banyak dikemukakan oleh para ahli. Namun di sini kami atau saya sendiri sebagai pemateri itu mengambil intisari dari beberapa pengertian. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik school based management. Nah, ada beberapa karakteristik, yaitu lingkungan sekolah yang aman dan tertib, kemudian sekolah memiliki visi dan target mutu yang tinggi, kemudian sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, terus adanya harapan yang tinggi dari personel, baik dari kepala sekolah, guru, dan staf lainnya, termasuk siswa untuk berprestasi. Kemudian adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus sesuai tuntutan IPTEK, adanya pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan atau perbaikan mutu. Dan yang terakhir, adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid atau masyarakat. Nah, konsep school-based management. Oke, konsep school-based management ini ada beberapa, yaitu yang pertama itu berkonsep pengetahuan atau knowledge. Nah, pengetahuan itu, konsep ini itu berkaitan dengan kurikulum, ya, termasuk mengenai tujuan dan sasaran pendidikan. Jadi, manajemen berbasis sekolah ini di sekolah, yang mana ini sebenarnya ya, sekolah-sekolah sekarang pada umumnya sudah menerapkan konsep ini. Nah, ini konsep pertama itu pengetahuan berkaitan dengan seperti kurikulum, bagaimana kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua itu teknologi. Nah, teknologi ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian kekuasaan atau power. Kekuasaan ini merupakan konsep yang berkaitan dalam membuat keputusan. Jadi manajer sekolah itu kepala sekolah begitu. Bagaimana cara kepala sekolah itu membuat keputusan apakah baik ke depannya untuk sekolah, bagaimana dananya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu ada manusia atau people. Nah, konsep ini itu berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di dalam lembaga pendidikan, termasuk pengembangan profesionalisme dalam hal berkaitan proses belajar mengajar, serta dukungan terhadap proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya itu ada waktu atau time. Waktu ini konsepnya berkaitan dengan alokasi waktu ya, teman-teman. Kemudian keuangan ini konsepnya itu berkaitan dengan alokasi keuangan. Nah, selanjutnya komponen-komponen yang ada di SBM atau School Based Management. Komponen-komponen yang ada itu, yang pertama, manajemen kurikulum dan program pengajaran. Nah, manajemen kurikulum dan program pengajaran meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulumnya. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional umumnya dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tingkat pusat, sedangkan level sekolahan terpenting merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum dengan kegiatan pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan tertentu. Kemudian yang kedua itu adalah manajemen tenaga kependidikan. Nah, manajemen tenaga kependidikan itu bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien guna mencapai hasil yang optimal. Kemudian selanjutnya manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan itu merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik. Jadi apapun kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik atau kesiswaan itu diatur sedemikian rupa. Nah, selanjutnya itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu merupakan potensi yang sangat menentukan dalam pendidikan. Ya, karena apa? Karena di situ meliputi prosedur anggaran, kemudian prosedur akuntansi, pembelajaran, yang mana itu sangat penting ya dalam sebuah pendidikan, menentukan sarana prasarana juga ke depannya bagaimana. Nah, selanjutnya itu manajemen sarana dan prasarana. Nah, Sarpras ini seperti yang sudah kita belajar di semester-semester sebelumnya, itu adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan.
Nah, kemudian manajemen sekolah dengan masyarakat. Manajemen sekolah dengan masyarakat itu yang maksudnya adalah hubungan sekolah dengan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Ya, bagaimana sekolah itu bagian dari sistem sosial yang berpengaruh di dalam masyarakat. Jadi harus mengaitkan masyarakat dalam setiap keputusan. Contoh, sistem zonasi itu kan harus berdiskusi dulu dengan masyarakat. Kemudian manajemen pelayanan khusus. Nah, manajemen pelayanan khusus ini mencangkup manajemen keperpustakaan, kesehatan atau apa ya? Kalau UKS ya, UKS. Kemudian keamanan sekolahnya. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip SBM. Nah, di sini ada 4 ya, prinsip-prinsip SDM ini. Yang pertama itu sumber daya. Jadi, yang namanya SBM atau School Based Management itu sumber dayanya harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Sumber daya itu banyak ya, nggak hanya sumber daya manusia, melainkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu pertanggungjawaban. Nah, sekolah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Kemudian kurikulum. Nah, kurikulum. Berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, maka sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi maupun dari proses penyampaiannya. Yang terakhir adalah personal sekolah. Personal sekolah bertanggung jawab, yaitu sekolah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen. Dalam arti penentuan jenis guru, berapa guru yang diperlukan, kemudian pembinaan struktural staf sekolah, ya, kemudian berapa murid yang kapasitasnya yang harus diterima, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dan ruang lingkup manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat di dalamnya, yaitu yang pertama, fungsi manajemen ini tidak lepas dari fungsi organisasi, yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, terus pelaksanaan, actuating, terus pengendalian. Nah, kita bahas yang perencanaan ya sebagai fungsi ruang lingkup manajemen. Sebenarnya sudah sangat sering kita bahas ya, namun sedikit saja saya bahas di sini, yaitu perencanaan itu memikirkan apa yang akan dikerjakan ke depannya. Kemudian perencanaan ini untuk menentukan tujuan sekolah secara keseluruhan dan mengambil cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Nah, kemudian pengorganisasian itu memiliki tujuan, yaitu membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil dan lebih terorganisir. Kemudian untuk pelaksanaan sendiri, untuk pelaksanaan itu adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan di perencanaan tadi. Kemudian pengendalian, yaitu controlling itu adalah suatu aktivitas menilai kinerja setelah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan. Yang terakhir adalah controlling, yaitu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Nah, materi selanjutnya ruang lingkup ya. Tadi udah fungsi, sekarang ruang lingkup manajemen pendidikan. Nah, ruang lingkupnya itu ada 3 menurut wilayah kerja, yaitu manajemen seluruh negara, ya, manajemen satu
provinsi, kemudian manajemen satu unit kerja, manajemen kelas, itu wilayah kerja ya. Ada yang satu negara, ada yang beberapa provinsi dibagi-bagi. Kemudian menurut objek garapan. Maksud dari menurut objek garapan itu ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen kependidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. Yang terakhir menurut fungsi kegiatan. Menurut fungsi kegiatan itu ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi, dan mengevaluasi. Selanjutnya, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Zula. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional kebijakan pendidikan madrasah. Manajemen operasional kebijakan pendidikan madrasah. Madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran. Kebijakan yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih berlanjut pada masa penjajahan Jepang, meskipun terhadap beberapa modifikasi. Berbeda dengan pemerintahan Hindu Belanda, pemerintahan Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa sebelumnya. Namun demikian, pemerintah Jepang tetap mewaspadai bahwa madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi pendidikan Jepang di Indonesia. Setelah melewati sejarah dan waktu yang panjang, penuh dengan dinamika, akhirnya madrasah semakin mendapat tempat dengan pengakuan dari pemerintah. Jadi sebelumnya itu madrasah belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Terus muncullah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 telah semakin mempertegas posisi dan kedudukan madrasah yang setara dengan sekolah umum lainnya. Oleh karenanya masyarakat ataupun pemerintah tidak boleh lagi mendikotomikan antara sekolah umum dengan sekolah agama, karena materi dan kebijakan-kebijakan yang biasanya melekat pada lembaga pendidikan umum seperti ujian akhir nasional, KBK, dan KTSP juga berlaku bagi madrasah. Kelewat atas sih. Selanjutnya, manajemen operasional kebijakan pendidikan pondok pesantren. Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seseorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal. Terus selanjutnya, pada awal abad ke-20-an, kebijakan Departemen Agama dalam pengembangan pondok pesantren, unsur baru berupa sistem pendidikan klasikal mulai memasuki pesantren. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan bentuk pesantren, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 1979 yang mengklasifikasikan pondok pesantren sebagai berikut. Yang pertama, pondok pesantren tipe A. Yang dimaksud pondok pesantren tipe A yaitu di mana para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional. Ini tipe A itu termasuk kayak salafiyah kayak gitu. Yang kedua, pondok pesantren tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kiai bersifat aplikasi diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santrinya itu tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren. Yang ketiga, pondok pesantren tipe C. Pondok pesantren tipe C yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama sedangkan para santrinya belajar di luar. Maksudnya belajar di luar itu, jadi sekolahnya itu nggak seyayasan sama pondok pesantrennya. Yang keempat, pondok pesantren tipe D, yaitu
yaitu yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah. Secara eksplisit untuk operasionalnya, kemudian keluar surat keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Indonesia nomor E 239 2001 tentang panduan teknis penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren. Pelaksanaan wajar Dikdas pada pesantren berbeda dengan pola yang biasanya dilakukan di sekolah formal, SD atau MI, dan SMP atau MTS. Pelaksanaan di pesantren sedikit fleksibel sehingga tidak mengganggu aktivitas yang sudah biasa dilakukan di pesantren. Pelaksanaan pembelajaran wajar Dikdas menyesuaikan waktu yang tersedia, bisa pagi, siang, ataupun malam hari. Kurikulum wajib hanya terdiri dari beberapa mata pelajaran saja seperti wajar Dikdas tingkat ULA atau biasa bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan PPKN. Sedangkan wajar Dikdas tingkat USTO yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, PPKN, IPS, dan IPA. Dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pemerintah memberikan wewenang penuh kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan di madrasah dan pondok pesantren, baik dalam hal pembiayaan, pengadaan, dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan dan sarana, serta peningkatan mutu lembaga pendidikan agama tersebut. Jadi, setelah keluarnya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pemerintah itu memberikan wewenang penuh kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan di madrasah dan pondok pesantren. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian dari ketiga pemateri kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.